Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa min jami'il muslimin wa jumlatul muqarrabin jami'in tabi'in wa yarjuna min Allah wa awliya billahi man kana bil hadisi bashirin khususan syai'in mu'tabar wa syai'in qadri jilani wa syai'in raji wa syai'in ma'lum bi wa syai'in kasir wa syai'in dengan mahali wa syai'in dengan asmi wa syai'in rajahan wa syai'in masyhuri wa syukani wa syai'in mahmud ala wa syai'in wa al-bantani wa syai'in mustafa al-marani wa syai'in mu'ashir wa syai'in mutawalli sya'rawi wa syai'in yahanka wa syai'in nawi wa syai'in al-zubaydi wa syai'in Muhammad Ali wa syai'in wa syai'in Quraisy wa syai'in bisri mustafa rabban wa ilajat masyaikina wa syai'in masyaikina syai'in lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kayatus wolung dosa sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Lillahi iku kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa itu lan lamun nglahiraken sapa sira kabeh ma ing barang fi anfusikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh au tukhfu utawa nyamaraken sapa sira kabeh ing ma yuhasibukum mongko ngisap kuning sira kabeh bihi kelawan sapa Allah. Kaya kudu mongko ngapura sapa si Allah liman marang wong yasha kang ngersakaken sapa si Allah ing man. Wa yu'adzibu lan nyiksa sapa si Allah man ing wong yasha kang ngersakaken sapa si Allah ing man. Wa huwa ta'ala Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun wasa. Kita wasyaripun wasa. Kita wasyaripun kami atus wolung dosa sekawan. Sekabehane perkara kang ana ing langit bumi iki kabeh kagungane Allah Ta'ala. Menawa sira nglahiraken apa kang ana sakjroning ati utawa nyamaraken, Allah Ta'ala bakal nisab marang sira kabeh. Allah Ta'ala kagungan hak ngapura lan nyiksa marang sapa wae kang dikersakake. Allah Ta'ala kuwasa atas kabehane perkara. Lillahi milik Allah ma fis samawati
apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu, atau menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayatnya cukup pendek, tapi insya Allah tidak bisa kita selesaikan dengan satu kali pertemuan. Ayat ini cukup pendek, tapi makna sangat dalam, makna dan cakupannya sangat luas. Dijelaskan tentang kitab tafsir ingkang namine Syarhut Tafasir. Kitab tafsir ini termasuk kitab tafsir kontemporer. Kitab tafsir kontemporer itu kitab tafsir yang dikarang oleh ulama masa kini. Ulama niki ahli tafsir paling asmo Syekh Muhammad Ali Asy'aruni. Beliau kelahiran Suriah tahun 1930, baru meninggal 4 tahun yang lalu. Sedo tahun 2021, sedo itu Turki. Jadi Suriah itu kan perang. Saat ini di perang. Dilahirkan di Suriah 1930, terus 2021 sedo belum 4 tahun yang lalu. Nah, Syekh Ali Asy'aruni ini pernah berkunjung ke Indonesia ketika tahun 2012, Desember 2012 niku beliau niku pernah jadi khatib kali imam di Masjid Agung Surabaya niki. Jadi ulama ahli tafsir yang lahir di tahun-tahun masa kini, bukan singkat ratusan tahun yang lalu, tidak. Terus Syekh Ali Asy'aruni juga sempat berkunjung ke Pondok Pesantren Bumi Sholawat sing dipimpin sing diasih kali Gus Ali Masyhuri. Dan kitab tafsir ini kula betul. Syekh Muhammad Al-Asy'aruni dawuh, nasibul khatmi hadis surat al-kalimat bihadil ayati, hubungan akhir surah Al-Baqarah ini, al-munasabatu, persesuaian ayat ini, hubungannya dengan akhir surah Al-Baqarah ini, ayat ini dengan akhir surah Al-Baqarah ini, di annaha istimalat ala takalifa kasiratin, karena mempunyai banyak hal yang mencakup tentang syariat. Kalau kita bicara tentang surah Al-Baqarah awal, alif lam mim ini mencakup banyak hal syariat. Napa mawon kasiratin, banyak sekali fi sholati dalam sholat. Kita pernah tanggungan awal, tanggungan pertengahan juz 2 kita membahas tentang sholat. Kita membahas fi sholati dalam sholat, wa zakat dan zakat. Kita membahas zakat, wa kisosi dan kisos. Kita juga membahas tentang ayat kisos 7 kali, wa shaumi dan puasa. Kita juga membahas tentang puasa, wal haji dan haji, wal jihad dan jihad, wa tolak dan tolak. 7 kali kita membahas ayat yang sangat panjang sekali tentang tolak. Wal iddah dan iddah, masa iddah yo nopo hukumi, itu kita bahas juz 2 surah Al-Baqarah. Wahkamir riba dan hukum-hukum riba, ini kita bahas di juz 3 tasik dereng lama. Wal bai'i lan jual beli, wal daini dan hutang. Di ayat terakhir, di syariat terakhir yang menjelaskan tentang ayat sebelum ini membahas tentang hutang piutang. Diurut ke awal bahas sholat, zakat, poso sampai akhir ayat, sampai akhir surah ini 286, kemudian 283 niku membahas tentang hutang piutang. Lanjutan keterangan nopo? Karena sabu taklifu iyana bihadi syara'i ayyazkura annahu ta'ala malikun lima fis samawati wa ma fil ardh. Maka sangat tepat jika Allah itu membebankan kepada kita tentang berbagai syariat
dibeban marang kita syariat wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, sing mampu dan lain sebagainya. Terus dibebankan kepada kita wajib melaksanakan itu semua. Terus Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwa yukallifu man yasha'u bima yasha' wal jazaa'u 'alal a'mali innama yakunu fid daril akhirati. Syekh Al-Syabuni dia berhak, Gusti Allah itu karena menjadi pemilik langit dan bumi, maka Allah itu berhak membebani dengan syariat apa saja kepada siapapun yang dikehendaki. Wal jazaa'u 'alal a'mali innama yakunu fid daril akhirati. Dan Allah itu akan membalas setiap perbuatan manusia, dan itu dibalas namanya akhirat nanti. Fakhatama hadis surati bihadil ayati ala sabilil wa'idi wat tahdidi. Maka penutup ayat ini adalah ayat yang membahas tentang peringatan dan ancaman. Setelah membahas tentang kewajiban-kewajiban mengenai awal surah Al-Baqarah sampai ini tentang hutang-piutang, maka 3 surat ayat ini, khususnya mengenai ayat 280 sekawan ini adalah ayat tentang peringatan dan ancaman kepada manusia. Kita ini sampun memasuki 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Insya Allah 3 ayat ini sudah kita hafal sejak kecil. Kita hafal sejak kecil pun digawe wiritan tahlilan, bahkan kita sudah menghafalkan ayat ini sejak kecil, walaupun mungkin boten rumaknane. Mungkin tak rumaknane pemane tafsiri ya apa malah boten semrat. Maka mengenai kesempatan kali ini kita membahas, mengkaji tentang apa isi 3 ayat surat terakhir ini. Yang sering kita baca ketika membaca tahlil. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah itu akan dibahas tentang 2 surat ayat terakhir. 2 surat ayat terakhir ini sing istimewa. Terus kalau kita bicara tentang hadis-hadis Rasulullah, niku sing sering dibangga-banggakan kali Rasulullah itu ada 3 ayat. Siji suratul Fatihah, ayat menulis suratul Fatihah itu sering dibangga-banggakan, sering banyak sekali hadis menjelaskan tentang Fatihah. Loro ayat kursi, kita sudah membahas tentang ayat kursi dengan awal juz 3 biarnya mau sampai berapa kali pertemuan dengan salah mungkin 11 pertemuan kali itu. Dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi 285 kalau 286 ini mempunyai hadis yang sangat banyak, mempunyai khasiat, mempunyai fadilah yang juga banyak. Nanti insya Allah diterangkan dalam pertemuan selanjutnya, pertemuan ketika membahas ayat 285 kali 286. Kita kasih mengenai ayat 280 sekarang. Lillahi. Ayat ini dimulai dengan lafaz lillahi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah ini udah dimaknani milik Allah atau miliknya, nyai enek huruf gede, miliknya. Nah, yang nanti ngaji nahwu pada umumnya kalau tarkib niku menjadi jumlah ismiyah, niku mubtada'i dhisik, khabare kali. Niku pada umumnya seperti itu. Dengan tingali tentang surah Al-Fatihah ayat kali, diwara ayat kali bisa sakit, diwara ayat setunggal bisa sakit, tergantung kita mengikuti mazhab siapa. Alhamdulillah, alhamdulillah dari sakabane uji iku lillahi kagungane Allah. Umumnya, pada umumnya mubtada dulu baru khobar. Nah, dari ayat ini niku khobarnya didahulukan lillahi, milik Allah. Padahal terus umumnya lafaz tarkib pada umumnya itu ma fis samawati wa ma fil ardi lillahi. Itu tarkib pada umumnya.
Ya kaya alhamdulillahirabbil alamin wae. Alhamdulillah mubtada lillahi khabar digawe kaki. Umumnya lafaz iku ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Tapi tenggone ayat niki lillahi didahulukan. Niki menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan, ada makna khusus. Ada sesuatu yang ditekankan nanggone ayat niki. Napa sing ditekankan? Karena ayat ini dimulai dengan huruf li yang mempunyai makna milik. Maka miliknya lah, milik Allah lah ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ulama ahli tafsir niku berpendapat sing dimaksud lillah dengan ayat ini tidak hanya milik Allah, tapi ciptaan Allah juga. Allah itu yang menciptakan juga, yang mengelola juga. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini sing nyiptakno ya Gusti Allah, sing ngelola ya Gusti Allah. Karena ini semua milik Allah. Jadi keterangan ini ngoten. Jadi kula panjenengan nek maca tahlil cek saged meresapi ngene ternyata maknane. Nah, misal kula panjenengan misalnya duwe omah. Omah ono sertifikat hak milik, sertifikatnya atas nama kita sendiri. Misalnya mawon, jenengan kepingin ngecat omah niku man, misalnya warna omah cat niku man asline putih sampai cat warna hijau kira-kira angsal mboten. Misal, seperti itu punya kita. Seandainya kita renovasi kamar asline misalnya orang loro kita renovasi, kita tingkat, boleh atau tidak? Boleh, karena itu milik kita. Bahkan seandainya pun kita bongkar rumah itu, kita robohkan rumah itu, angsal mboten. Angsal omah orang dhewe kok. Ini roboh, ini bongkar, kita ratakan dengan tanah, boleh. Tapi seandainya punten sama pemohon wong ngekos utawa ngontrak, terus rumah niku man dudu gone digawe kos utawa digawe kontrak, senajan maksudnya apik, sajane kos-kosane warnane coklat terus karpet diganti warna biru, kira-kira sing duwe niku mulai mboten. Kalau masih niate apik gak oleh. Apa maneh direnovasi, tambah gak oleh, wong iku dudu mau renovasi. Apa maneh tambah dibongkar. Jadi tidak boleh, karena apa? Bukan miliknya. Ya. Jadi omah itu, orang itu boleh merenovasi, boleh mengecat ulang, boleh membongkar, karena itu adalah miliknya sendiri, miliknya pribadi. Nah, tenggone ayat niki Allah dawuh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Sing nyiptano Allah, sing ngelola Gusti Allah. Nah, kita sambungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan membahas tentang hutang piutang. Jadi kita bahas tentang ayat sebelumnya. Karena semua itu adalah milik Allah, harta itu adalah milik Allah. Kalau kita berhutang, kita harus hati-hati terhadap harta kita. Sing ngutangi ya kudu hati-hati, sing diutangi ya kudu hati-hati, sing nulis juru tulisnya juga harus hati-hati, sing jadi saksi ya kudu hati-hati. Sebab iku kabeh nggone Gusti Allah. Ojo sampai jadi saksi wis ngerti sakjane utangi sakmene terus bersaksi palsu, memberi kesaksian palsu. Ojo sampai iku nggone Allah. Dan sampai awakmu bersaksi palsu, Allah sudah memberikan ancaman nggone ayat ini. Makanya dikatakan fakhatana hadis wa bi hadzal ayati ala sabil wa'idi wa tahdidi. Ayat terakhir ayat ini adalah ayat ancaman, ayat peringatan. Awakmu utang ya kudu nyaur, sok ojo sampai gak nyaur. Awakmu sing ngutangi ya kudu sing apik, kayak durung wayahe jatuh tempo ya ojo ditagih. Temen-temen janjine setahun wis oleh setengah kaji, oleh setengah tahun kok ubrak-ubrak. Jangan seperti itu. Ini sudah dihubungkan dengan ayat kemarin. Dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang syariat-syariat nanggone dibahas dari awal surah Al-Baqarah. Ini kuatan. Awakmu
wis diwajibno sholat ojo sampai ninggal sholat, wis diwajibno poso ojo sampai ninggal poso, wis diwajibno zakat ojo sampai ninggal zakat, wis diwajibno tentang berumah tangga, wis diwajibno tentang dijelaskan tentang hukum tolak, awak mulai nolak bojo ojo sampai ngelarani sing apik nolak iku sing apik. Begitu juga tentang masa iddah. Masa iddah sudah dijelaskan sekian ojo sampai dicepet-cepet nojo endang rabi maneh misalnya. Ini semua sudah ditetapkan. Ojo sampai seseorang manusia itu keluar dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, karena ancamannya sangat jelas. Jadi balik kepada ayat ini, billahi ma fis samawati wa ma fil. Jadi pada hakikatnya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Allah selain Gusti Allah, kalau ada selain Gusti Allah, kalau ada selain Allah yang dinamai memiliki, kok ono sakjane Gusti Allah, terus diarani memiliki, diarani mengelola, itu adalah restu dan izin Allah. Dan yang demikian itu hanya bersifat sementara. Bisa jadi apa yang dimiliki itu meninggalkannya, atau dia yang meninggalkannya lebih dulu. Jadi pada dasarnya kan uang ini milik Gusti Allah. Kalau orang memiliki sesuatu itu pada dasarnya itu atas izin dan restu Allah. Dan itu hanya sementara. Misalnya lawan, jangan nggak ada kekayaan, kita mempunyai harta. Harta yang kita miliki itu pada dasarnya milik Allah. Kita hanya dititipi kalau Gusti Allah berupa harta, berupa kekayaan, berupa keluarga, berupa jabatan. Apa saja yang kita miliki itu hanya titipan sementara. Dititipi kalau Gusti Allah. Bisa jadi semua yang kita miliki itu meninggalkan kita. Niku harta warno harta kita bangkrut, terus harta itu hilang dari rekening kita. Misalnya mari duit sekian M, terus bangkrut, bisa saja harta itu meninggalkan kita. Atau bisa saja keluarga yang kita sayangi itu meninggalkan kita lebih dulu. Atau jabatan yang kita bangga-banggakan itu meninggalkan kita lebih dulu karena dipecat dari jabatannya. Atau bisa saja kita yang meninggalkan mereka lebih dulu. Dewe sebenarnya karo harta numpuk dunyoket nom sampai tua, ternyata durung sempat menikmati wis mati. Kita yang meninggalkan harta lebih dulu, atau kita yang meninggalkan keluarga kita terlebih dahulu, atau kita yang meninggalkan jabatan kita itu terlebih dahulu. Wong sing merasa memiliki, iku kudu dieling-eling, iku hanya titipan dari Allah, itu hanya sementara. Makanya ketika kita memiliki sesuatu, kita merasa memiliki sesuatu, ini kudu eling, iki titipan Gusti Allah, iki sementara, maka kita harus menggunakan apa yang kita miliki ini, yang dititipkan Gusti Allah ini, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Memang pada dasarnya semua itu milik Allah, pada hakikatnya semua milik Allah. Tapi bagaimanapun juga ada hal-hal yang kita miliki, itu kan pada dasarnya milik Allah. Tapi ini kita miliki, tapi ini restu Gusti Allah, izin Gusti Allah, ini sifatnya sementara. Karena kita dititipi karo Gusti Allah kaya ngono, maka harus kita gunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Misal kita dititipi harta yang banyak, maka kita gunakan harta ini untuk kebaikan. Kayak nyekolah anak, kayak mondok anak, kayak tugas sepeda, itu mobil betul nopo. Mobil kok dikai nyambangi anak, mondok cek keutanan, cek kepanasan, tidak apa. Justru ingin keterangan yang sudah kalau terangkan. Justru lewat ayat kemarin ini 283 minggu tentang seorang Qurtubi ini diceritakan. Kita itu lewat ayat 283 itu kita disuruh menjaga harta benda kita. Makanya lek utangi wong ya kok sing utang punya itu disuruh menjaga harta benda kita.
Lek wis duwe, nggih digunakan sebagaimana sing apik. Lek gak duwe ya diusahakan ya apa carane duwe. Bukan berarti Islam itu mengajarkan oleh duwe apa-apa, tidak. Silakan kumpulkan harta kekayaan yang banyak, asal harta kekayaan itu dibuat untuk kebaikan. Sebenarnya surah Al-Qudhi itu diceritakan ayat 283 ini itu sebagai bantahan terhadap kaum sufi. Orang-orang yang kaum sufi ini tentang surah Al-Qudhi. Itu tentang akhir ayat 283 tentang surah Al-Qudhi itu diceritakan betapa banyak orang-orang yang mengikuti aliran sufi, terus menganggap manusia itu tidak perlu mencari rezeki. Lek duwe kudu ditinggalno kabeh. Ya wis duwe kudu ditinggalno kabeh. Tujuannya apa? Untuk mensucikan dirinya sendiri, untuk mensucikan hatinya. Marane wis gak duwe anak, duwe bojo, mari ngono gak iso nyukupi kebutuhane. Lalu keluargae jaluk-jaluk nganggone dulur sesama Islam, sesama iman, meminta belas kasihan kepada mereka. Ini adalah suatu kesalahan yang besar. Kula boten menghakimi kelompok tertentu, tapi ada kelompok Islam sing senengane niku mabur. Wis jenengan mungkin dipaham maksud kula nopet jenenge niku keliling dakwah niku melampah, bahkan dia niku nggawa kompor dhewe, nggawa beras dhewe, dakwah keliling. Niku betapa banyak mereka yang melakukan hal seperti itu. Bukan berarti itu jelek, itu bagus. Cuman ya apa kalau dia sudah mempunyai anak istri, niku butuhnya anak bojo dicukupi. Soalnya misalnya kalau dia pernah mengikuti kaya ngono, wis diserah kabeh nang Gusti Allah ngomongi kaya ngoten. Kan ya gak pas juga. Kalau anak istrinya kekurangan terus jaluk-jaluk nang wong liya kan ya gak bener juga. Ya Islam tidak mengajarkan Islam itu kudu gak duwe, tidak. Sugih mboten napa-napa, nggih, duwe-duwe sing akeh mboten napa-napa, asal kekayaan itu kita gunakan untuk kebaikan. Ini kawano anak, mondokno anak, tuku motor iki mboten napa-napa. Oke, mboten napa-napa. Damel umroh, damel haji iki kudu duwe sing akeh, gawe sedekah, gawe bangun masjid, gawe bangun apa niku memerlukan harta yang banyak. Damel napa mawon apa yang kita miliki, yang bagaimanapun juga itu adalah titipan dari Allah, itu kita gunakan untuk kebaikan. Maka itu tidak apa-apa. Ojo sampai kalau kita dititipi oleh Gusti Allah, terus kita gunakan apa yang kita dititipi kuman digawe sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka ancamannya itu sangat nyata. Misalnya mawon dititipi duit sing akeh, harta yang berlimpah ruah, merenu, dilalah, nyewa, nganggep dangdutan, misalnya mawon nganggep dangdutan, terus ono minuman keras, ono biduan sing pakaiannya seksi, ini kan ya dia dititipi oleh Allah kekayaan seperti itu, tapi ternyata digawe nanggap orkes, kan itu enggak bener. Itu harta yang dititipi oleh Allah, dititipkan oleh Allah, namun wong sing sugih kewan, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Duit keluarga untuk diajarkan kebaikan, diajari sholat, diundukno dan lain sebagainya. Ojo sampai duit anak, misalnya duit anak terus diajarkan tentang keburukan, buiku memberi minuman keras atau nanggone mlebu diskotik dan lain sebagainya. Duit anak kok dijak diburuki nanggone ngono niku sesuatu hal yang tidak benar pun. Jadi lewat ayat niki, apa saja yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Ini paling ngomongnya gampang, prakteknya susah. Makanya jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kita selayaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini boleh dimaknani jujur. Inna lillahi, sesungguhnya
Kita itu adalah milik Allah, kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Sesuai kali surah Al-Baqarah bisik pun kita bahas di ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini dia pernah diterangkan tahun ini, cuman gue balik di mana kata juga, dengan kan sering mireng mau balik atau penceramah sing ngomong kayak mantan itu. Niku ini bener. Apa yang disampaikan ini bener. Jadi kan di sebenarnya mau balik. Contohlah tukang parkir itu. Tukang parkir ketika pagi dia mempunyai mobil yang banyak, motor yang banyak. Barang wis bengi, wis sore, wis bengi, motore gak ono, mobile wis gak ono, sepeda motor wis gak ono, tukang parkir itu tidak bersedih hati. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Sing duwe wis dicukup karo sing duwe. Nah, ngomong kayak ngoten kan nggih gampang, cuman prakteknya kan nggih angel. Nah, kita mengumpulkan harta dari muda sampai tua, lalu harta itu hilang seketika kan nggih susah kalau kita bersikap seperti tukang parkir di rumah. Kita mencintai keluarga kita, terus mbuh sapa mbuh pasangan kita, mbuh anak kita meninggalkan kita lebih dulu kan dia mesti susah. Walaupun pada hakikatnya mereka semua itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Angel praktek no bersikap seperti tukang parkir di rumah. Makanya ini pun ketika siapapun di antara pulau kali panjenengan, biar nanti pulau bahas, tapi di pulau bahas ini mana yang nopo insya Allah ketika pulau menerangkan ini mungkin ilim, pulau supi, menghayat pintar pulau terang meniki. Cuman pulau sangat ilim. Kalau kita memang susah menerapkan seperti halnya tukang parkir itu menerapkan apa yang dibilang oleh mubalik itu dengan ilustrasi tukang parkir. Kalau kita pernah kehilangan sesuatu, mbuh niku kehilangan harta, niku kehilangan keluarga, niku kehilangan jabatan atau kehilangan bojo, apa saja yang kita merasa pernah kehilangan. Mungkin sampai mulai atau kini sampai rumah lagu milik itu memiliki kehilangan. Jadi sampai rumah itu jeruk mana ini. Jadi itu setiap orang pernah kehilangan lah. Pulau ya tahu lah kehilangan. Jadi kehilangan ketika kita kehilangan mencoba bersifat seperti parkir itu susah. Ini cobalah dengarkan lagu itu memiliki kehilangan. Judulnya itu memiliki kehilangan. Kalau tak nyalain ini, tak mampu melepasnya walau sudah tak ada. Nah, itu tak mampu melepasnya walau sudah tak ada. Hatimu tetap merasa masih memilikinya. Kita kan masih merasa memiliki. Nah, rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Sampai pokoknya tahu merasa kehilangan kalau mau nolak gede itu sini nanti akan mendapatkan inspirasi tersendiri. Bukan kehilangan sopai, kehilangan opai, rumah nolak itu. Kalau kita mencontoh tukang parkir itu kan susah. Angel gak karuan. Nek di rumah bunyi-bunyi lagu itu, oh iya kayak ini ternyata. Insya Allah kita mungkin bisa menerapkan hal yang lebih baik dan kita bakal mengetahui bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh iki Gusti Allah sing nangoni langit, sing nangoni bumi. Pun lanjutannya. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sing disebut nangoni ayat niki namung langit karo bumi. Ini adalah memang dua hal yang besar yang diciptakan oleh Gusti Allah sing gede sing sak delok karo manungsa. Lho kenapa enten sing diciptakan Gusti Allah sing manungsa boten ketinggal ya kata. Allah nyiptakan jin kalau kalian sampean boten ana sing jin. Allah nyiptakan malaikat kalau kalian menjadi boten enten sing seperti malaikat itu. Kita yakin kalau arus itu enten. Kita tidak tahu arus itu ya apa.
Kita tahu kursi Allah niku wonten. Mengenai ayat kursi, kita membahas tentang ayat kursi. Kursi Allah itu ono. Tapi kita tidak tahu bentuk kursi Allah itu yang ono. Wis bosan bisa dibayangno aneh-aneh wis. Ya sebagai iku kabeh ciptaan Gusti Allah. Karena yang diketahui oleh manusia itu langit dan bumi, maka yang disebut mengenai ayat ini yang mencakup semuanya, termasuk arsy Allah, termasuk kursi Allah. Itu semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan sampai hati kita pun itu yang memiliki itu adalah Allah. Hati kita itu yang memiliki itu adalah Allah. Jadi makanya orang-orang yang sedang jatuh cinta terus mengatakan hati ini hanya milikmu, jangan beda sama orang yang ngomong kayak gini. Dan saat ini ngomong kayak gini, dia mungkin nggak mungkin. Dan sebagai orang jatuh cinta yang ngomong mana? Jadi hati kita saja itu adalah milik Allah. Hadisnya Sahih, golongan buka kitabnya tentang Sahih Muslim juz sekali. Hadis nomor 2654. Ini Sahih Muslim, hadis nomor 2654. Kan beribu riwayatnya sangat panjang. Ini langsung kalau potong. Annahu sami'a Abdullah Na'am bin As yakun annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Abdullah bin Amr bin As itu berkata, sesungguhnya sahabat Abdullah bin Amr bin As itu mendengar Kanjeng Nabi niku dawuh, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Kaqaul bin wahid. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya kullah atine menungso kabeh niku baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jarinya Zat yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Akal bin wahid, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu haitsu yasha'u. Allah itu membolak-balikkan hati kemana saja yang Dia kehendaki. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma nusarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepada Engkau. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Cuman kalau diartikan tekstual, itu ada kelompok yang mengartikan tekstual sesuai dengan isi hadis, terus difahami Allah itu mempunyai jari. Itu ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Allah itu mempunyai tangan, yatullah. Itu tergolong Quran yang dieten, tergolong niki. Apa? Inna quluba bani adama kulha baina isba'aini. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya di antara dua jari min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya Allah. Tentu kita yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memaknai niki secara letterlock. Yo, jangan dimaknani Allah itu mempunyai jari-jari, tidak. Walaupun orang seperti orang yang kelompok di luar kita yang memahami seperti itu, tapi bagaimanapun juga kita memaknai seperti itu sesuai dengan tekstual hadis, berarti kita tasbih itu menyerupakan Gusti Allah. Padahal Gusti Allah itu laisa kamitslihi syai'. Gusti Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak usah ditakokno ya apa mungkin bisa dimaknani dua, mungkin itu majas ya, sing dimaksud baina isba'aini itu adalah majas, sing dimaksud majas itu artinya manusia itu berada di kekuasaan penuh Allah. Maksudnya baina isba'aini ini. Kalau kita bersikap tafwid dirangan oleh ayat pinter, kita pernah membahas ini dulu. Insya Allah terkasih penjesi namanya. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Wis Allah dawuh ngoten wis maknanya mengotori Gusti Allah. Kita tidak perlu bertanya bila kaifin, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, tidak usah bertanya seperti itu. Jadi yang sing jelas, sing dimaksud dalam hadis ini, Gusti Allah itu
atine manungsa itu berada di kekuasaan penuh Gusti Allah. Gusti Allah itu membolak-balikkan hati kemana saja yang Dia kehendaki. Makanya ketika Nabi membaca doa Allahumma musyrifal qulub syrif qulubana ala ta'atik. Makanya kalau kalian panjenengan ketika sholat, apapun sholatnya, mari tahiyat akhir sebelum salam niku jenengan donga niku nggih kula paling stok yaitu pun tamu insyaallah pun masyhur yang qalbal qulub sabis qalbi ala dinik niku jenengan waca sampai imam salam ya barani orang kali betul nopo dimana ketika innaka hamidun majid misale akan jadi makmum terus imam kok dereng salam jenengan pun innaka hamidun majid jenengan bulan barani yang qalbal qulub sabis qalbi ala dinik yang qalbal qulub sabis qalbi ala dinik jenengan bulan barani sampai imam salam betul nopo wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sabtus qalbi ala dinik. Bacalah ini sebelum salam, perbanyaklah sampai imam salam pun. Itu aja. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Ini ayat niki, ayat 382 sekawan niki. Sakmantune Gusti Allah menjelaskan bahwasanya semua apa yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Ini ayat niki Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang kamu lahirkan di dalam hatimu dan apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Tidak hanya sekedar mengetahui, yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisab amal perbuatanmu itu, bahkan yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Itu keterangan ini. Nah, ayat sing kaya ngeten iki cukup banyak teman Al-Qur'an yang bermakna kurang lebih seperti ini cukup banyak teman Al-Qur'an. Dan surah Ali Imran ayat 29. Surah Ali Imran ayat 29 Gusti Allah dawuh dan ini surah Ali Imran kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian melahirkan, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, apa yang kita tampakkan di dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian surah Toha ayat itu tentang Gusti Allah dawuh ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui rahasia wa akhfa dan apa yang lebih tersembunyi. Apa yang lebih tersembunyi itu Gusti Allah itu pirsa. Ketika ayat ini turun, kalau kalian menjadikan paus ayat ini kan biasa-biasa saja. Billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Itu kalau kita membaca kan biasa-biasa kawan. Ini kalau greget-greget kalau nopo-nopo karena kita hanya sekedar membaca. Tapi ketika ayat ini turun, ditakkan ke tafsir Al-Qurtubi wa lihadza lamma nazalat hadhil ayatu istadda dzalika ala sahabati radhiyallahu anhum wa khafu minha. Ketika ayat ini turun, para sahabat niku sangat ketakutan. Sahabat niku takut semua, khawatir, wa khafu minhum. Mereka semua takut, wa khafu minha. Mereka semua takut terhadap ayat niki wa min muhasabatillahi lahum ala jalil a'mal wa haqiriha. Mereka itu takut kalau nanti akan dihisab oleh Allah. Bayangkan seorang sahabat hidup sezaman dengan Rasulullah, menangi Rasulullah, ningali Rasulullah. Mereka itu takut kalau mereka dihisab baik perbuatan yang besar ataupun yang kecil. Dan ini bahkan autuhuhu
yang disembunyikan. Yuhasibun, dihisab. Makanya niki nunjukkan apa? Karena mereka niku takut ketika ayat ini turun. Mereka niku ini menunjukkan wahada min cinta imanihim wa iqonihim. Ini menunjukkan kuatnya iman mereka dan keyakinan mereka yang sangat tinggi. Ya kan? Seorang sahabat, tidak hanya seorang, banyak kali sahabat ketika ayat ini turun itu mereka itu takut. Takut nopo? Takut dihisab Gusti Allah. Sing diketokno, sing disembunyikan itu semua akan dihisab oleh Allah. Maka ini ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini memiliki banyak sekali hadisnya semua kalau kurang lebih serupa, ini kurang lebih serupa. Cuman sing kalau sing pertama dengan tafsir Ibnu Katsir ini, qala Imam Ahmad hadatsana Affan hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim hadatsana Abu Abdurrahman yakni al-ala an Nabi Hurairah dari Abu Hurairah. Qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, billahi ma fis samawati ila akhirih ini, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa para sahabat Kanjeng Nabi itu takut semuanya. Karena mereka itu takut ketika ayat ini turun. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa jasau ala rukati. Mereka itu sowan marang Kanjeng Nabi sampai anggone hadisnya mriki, anggone hadisnya itu diterangkan summa jasau ala rukati. Sampai-sampai mereka itu berlutut dengan lututnya, dengan bayang lutut, dengkul kabesan, guys, makanya santri kami yai, kalau cuma kalau Rasul, jangan praktek ngopi atau ya ngopi lunggu nambel dengkuli, karena saking takutnya mereka, para sahabat itu sampai sholat marang Rasulullah, mengatur marang Rasulullah, summa jasau ala rukati, kemudian mereka berlutut dengan lututnya, duduk berlutut dengan lututnya. Waqalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nudiku as-sholatu was-siyamu was-siyamu wal-jihadu was-shadaqatu. Kanjeng Nabi, kita kabeh ini sampun dibebani rupa syariat dengan amal-amal, kita semua sudah dibebani dengan amal-amal yang kami sanggupi. Sholat sanggup. Apa mana memang Ustaz mantudiku as-sholatu was-siyamu wal-jihadu was-shadaqatu. Kita pulau kali sedaya iki sampun dibebani dengan amal-amal yang kita sanggup. Sholat sanggup, poso sanggup, jihad sanggup, sedekah sanggup. Waqat unzilat alaika hadhil ayat wa la tutiquha. Terus ayat ini diturunkan marang panjenengan itu kula mboten sanggup. Kanjeng Nabi, kita mboten sanggup, kita ini mboten sanggup. Ditekani karo sahabat kayak koyo ngoten niku mang. Terus sahabat-sahabat podo matur kita tidak sanggup dengan ayat ini. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Kanjeng Nabi matur faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asyina." Terus Kanjeng Nabi, apa awakmu kepingin dadi kaya wong ahli-ahli kitab biyen niku? Wong Yahudi, wong Nasrani yang mana ketika mereka dibebankan sesuatu, mereka menjawab sami'na wa asyina. Dengan iring di ayat juz 1 itu menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah, mereka menjawab sami'na wa asyina. Kami mendengar tapi kami maksiat kepadamu. Wis gak direken. Kami dengar tapi kami durhaka. Apa awakmu kaya muni? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ojo ngono terus Kanjeng Nabi, tapi ucapno sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi matur kanthi terus sama tadi kalau Kanjeng Nabi matur kata sedan falamma aqarra biha alqaum wa zalat biha alsinatuhum. Akan tuni Kanjeng Nabi matur kaya ngoten, para sahabat-sahabat niku merasa tenang dan tidak protes lagi lisannya. Wis mboten protes. Tenang, mboten protes
Terus akhirnya mantuk pulang, begini dikatakan kalau ma'akhir bi'alkum adalah bi'al-sanatum anzalallahu fi asabiyya amanat rasul bima unzila ilaihi rabbi. Lalu ada turunlah ayat 285 ambek 286. Bahkan memiliki dikatakan terus mantuniku ketika ayat 286 itu turun, falamma fa'alu dzalika nasakhahu fa'anzala qawluhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ketika mereka melakukan itu, samantune boten protes, terus langsung turunlah ayat 286 yang menasah ayat 284. Jadi yang dikhawatirkan oleh para sahabat niku rentak nanggone ati dirisap. Niki yo nopo kamu kula boten sanggup Gusti. Di autufu yuhasibkum billah. Sing ono rentak nang ati kok dirisap niki boten sanggup kula Gusti. Apa kamu kepingin kaya wong-wong ahli kitab sing ngomong samina wa asyina. Ojo ngomong kuno tapi ucapkan samina wa atokna ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Akhirnya setelah mereka pergi turunlah dua ayat surah Al-Baqarah, lalu ayat 286 itu menasah ayat 284. Apakah memang semua ulama ahli tafsir sepakat tentang hal ini? Ternyata tidak. Tidak semua ulama ahli tafsir sepakat kalau ayat 286 ini menasah ayat 284. Setidaknya ada 5 pendapat mengenai tafsir Al-Qurtubi yang membahas tentang perbedaan ulama ahli tafsir tentang ayat ini. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin dari keterangan manfaat. Subhanallah wa bihamdihi wa ja'alna wa awladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa khair wa ja'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ja'alna wa iyyakum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.